Halo sob, selamat datang di channel UB Orang Bingung. Kali ini UB akan membahas tentang kontroversi Israel-Palestina di balik Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Al-Quds adalah nama Arab untuk Yerusalem, kota suci bagi tiga agama monoteis, Islam, Kristen, dan Yahudi. Di tengah kota ini, terdapat sebuah bukit yang oleh umat Islam disebut Al-Haram Al-Sharif atau Bukit Suci yang Mulia, dan oleh orang Yahudi disebut Har Habayit atau Bukit Bait Suci. Di atas bukit ini terdapat dua bangunan yang sangat bersejarah dan sakral, yaitu Kubah Sahara dan Masjid Al-Aqsa. Kubah Sahara adalah bangunan berbentuk kubah berwarna emas yang menjadi ikon Yerusalem. Bangunan ini dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menaklukkan Yerusalem dari Bizantium. Di bawah kubah ini terdapat batu raksasa yang oleh umat Islam dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di sini juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi terdahulu dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sementara itu, Masjid Al-Aqsa adalah bangunan persegi panjang yang terletak di sebelah selatan Kubah Sahara. Bangunan ini juga dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan merupakan masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram Mekkah. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah. Di sini banyak nabi yang pernah beribadah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa. Umat Muslim juga percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekkah ke Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj sebelum naik ke langit. Bagi orang Yahudi, bukit ini juga merupakan situs paling suci dalam agama mereka. Mereka percaya bahwa Raja Salomo membangun kuil pertama di sana 3000 tahun yang lalu. Kuil ini menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian yang berisi silau batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Kuil pertama ini kemudian dihancurkan oleh tentara Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi dan dibangun kembali oleh orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Kuil kedua ini juga dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi dan hanya menyisakan tembok barat yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Orang Yahudi percaya bahwa kuil ketiga akan dibangun di sana pada akhir zaman dan menjadi tempat kedatangan Mesias, yaitu orang yang menyelamatkan mereka dari penindasan. Oleh karena itu, mereka sering berdoa di tembok ratapan, dan ada juga kelompok-kelompok yang ingin membangun kuil ketiga di sana. Namun, hal ini menimbulkan konflik dengan umat Islam yang menganggap bahwa bukit ini milik mereka dan tidak boleh diganggu oleh orang Yahudi. Apalagi Israel telah merebut Yerusalem Timur, termasuk Al-Haram Al-Sharif, dari Yordania dalam perang tahun 1967 dan mencaplok secara sepihak. Israel mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak terbagi mereka, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka yang merdeka. Israel juga mengizinkan orang Yahudi mengunjungi Al-Haram Al-Sharif, tetapi melarang mereka untuk berdoa di sana. Hal ini sering memicu bentrokan dengan warga Palestina dan pasukan keamanan Israel yang kadang menyerbu masjid dan melukai jamaah. Bentrokan terbaru terjadi pada bulan Mei tahun 2021 ketika Israel menyerang masjid selama bulan Ramadan dan mengusir warga Palestina dari kawasan Syah Jarrah. Hal ini memicu kemarahan Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, yang kemudian menembakkan roket ke Israel. Israel pun membalas dengan melakukan serangan udara ke Gaza yang menewaskan ratusan orang, termasuk banyak anak-anak. Konflik ini baru berakhir setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan negara-negara lain.
Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang sangat kompleks dan berakar dalam sejarah, agama, dan politik. Kedua belah pihak memiliki klaim dan keyakinan yang kuat terhadap tempat ini dan sulit untuk mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, sebagai umat manusia harus tetap berharap dan berusaha untuk menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Kita harus menghormati keyakinan dan hak-hak orang lain, dan tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kita harus belajar dari sejarah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.